Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati tamu terhormat kita dari BPH, Bapak Dr. Arif Rahman beserta Pak Sugianto. Yang kami hormati Bapak Kabat PU selaku wakil dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang hari ini menjadi narasumber manasik haji masal perdana di Kabupaten Sidoarjo. Yang kami hormati Pak Kasubag PU dan Pak Kasih PHU. Yang kami hormati seluruh jamaah haji, saya muliakan, saya banggakan, utamanya dari 3 kecamatannya, Sidoarjo, Buduran, dan Taman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita jamaah haji di Sidoarjo ini berdasarkan data sementara adalah jamaah haji terbanyak se-Jawa Timur. Jangan-jangan juga terbanyak se-Indonesia. Kayaknya iya. Jadi kami memang berusaha, kemarin daftar jamaah haji yang dipanggil itu, kita tahun ini berusaha untuk melibatkan semua pihak. Betapapun efisiensi tidak menghalangi itu. Kita zoom terus dengan Kepala KUA, dengan Dinas Kesehatan, kemudian melibatkan mudin. Bagaimana jangan sampai ada jamaah haji yang tahun ini masuk dalam kuota panggilan tidak tahu informasi ini. Nah, ini semuanya bergerak dan kita lakukan percepatan pelunasan haji. Itulah mungkin yang salah satu kunci kesuksesan, melibatkan KBH, melibatkan mudin, melibatkan KUA, melibatkan Dinkes, semua bergerak sehingga hampir semuanya, insya Allah semuanya tidak ada yang tidak tersisir. Sekian 2.800 itu alamatnya terjangkau semua oleh kita. Ini adalah bagian dari kesuksesan yang dilaksanakan dengan keserentaan, kesigapan, dan sinergi semua pihak dalam rangka percepatan pelunasan. Sehingga betapapun awalnya kuota itu lebih tinggi Surabaya, tetapi proses pelunasan lebih banyak di Sidoarjo. Terima kasih semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pelunasan haji. Jadi kita sudah tahu jamaah haji kita yang masuk panggilan tahun ini, berapa yang meninggal, datanya sudah lengkap di kita. Jamaah haji Batam Tunda berapa, kita sudah lengkap karena kita bersama-sama turun kemarin mengenai hal ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua yang perlu saya sampaikan, manasik haji ini kok dilakukan di hotel. Kita berusaha pengennya ayo manasik haji di Aula Kemenak. Aula Kemenak hanya mampu 200 orang. Ini kalau dilaksanakan bisa berkali-kali angkatan. Kita cari hall hotel yang paling besar. Kita bandingkan beberapa hotel yang ada di Sidoarjo. Ternyata ini yang paling besar di antara hotel-hotel yang lain. Termasuk kita analisa hotel yang ramah lansia. Artinya hotel ini yang ramah lansia itu tidak harus jalan kaki tondak-tondak ke atas. Karena tidak semuanya kita dalam posisi sehat, bisa naik tangga secara normal. Oleh karena itu inilah salah satu pilihan kita. Kita ingin manasik haji ini dilaksanakan dengan nyaman, tenang, adem begini suasananya. Kalau di aula mungkin ada yang kipas-kipas dan ini nyaman. Sekaligus kita punya begini di hotel. Kalau di Kemenak belum ada, ini hanya cita-cita ini Pak Kasubag PU dipikirkan. Ke depan tuh pengen kita punya yang videotron gini ya. Jadi dalam hal rapat-rapat, dalam hal manasik kecil barangkali atau itu lebih nyaman di kantor. Kita masih belum punya, jadi sistemnya kita masih pakai banner, pakai LCD yang kertasnya kadang terangin orang mana.
Ini di sini lebih jelas, dari belakang kelihatan. Ini dari fasilitas-fasilitas yang ada di Kementerian Agama masih perlu disempurnakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru tahun ini kita kedatangan tamu istimewa dari BPH. Dan beliaunya juga adalah pegawai Kementerian Agama yang tadi katanya dicopot dari Kementerian Agama, ditarik di BPH. Nah, nanti kalau ada tahun depan atau berikutnya itu ada pencopotan lagi kepala-kepala kemenak dari kabupaten kota, mau ditaruh di BPH, enggak apa-apa saya kalau ada lowongan kakanwil BPH kayak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang melayani jamaah haji itu adalah sesuatu yang menyenangkan, capek tidak terasa. Betapapun itu nanti layanan haji itu hampir 2 bulan full. Jadi pemberangkatan butuh waktu, pemulangan butuh waktu. Jamaah haji di sana nanti 41 hari. Itu layanan sehingga sangat menyita energi. Tetapi itu bagi petugas, bagi pegawai Kementerian Agama tidak ada artinya dibandingkan kesenangan ketemu jamaah haji. Karena kita anggap bahwa setiap langkah kita melayani jamaah haji adalah ibadah. Seakan-akan kita hanya mengharapkan imbas kemakburan haji, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan juga di kesempatan ini, tadi pembaca ayat suci Al-Quran yang sarjana teknik, ya, jadi teknik manasik haji. Memang kalau disingkat apa? Sarjana teknik STM. Kalau STMJ gitu ya. Nah, ini ayat yang dibaca tadi adalah bagian dari pesan kepada jamaah haji, bahwasanya bekalnya haji itu bukan uang yang banyak atau bukan rokok yang banyak, tetapi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu sekalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena di haji ini masyarakatnya, jamaah haji ini heterogen. Ada yang petani, ada yang nelayan, ada yang insinyur, ada yang profesor, ada yang dokter, beragam sekali. Tapi bukan status sosial itu yang beda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ya kaya lah kalau sudah haji ini berarti sudah kaya. Tetapi ada yang miliarder, ada yang pas-pasan hajinya dengan cara menabung, ada yang mengambil sedikit saja sudah bisa haji. Tetapi bukan itu ya, tetapi yang penting adalah bekal ketakwaan. Karena bekal ketakwaan itulah makalah orang haji itu ada yang dibuat lancar oleh Allah, ada yang sulit. Tadi maka wala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji. Kita ini apa mungkin sih haji kok ada bertengkar? Nanti zaman akan lihat sendiri bagaimana prakteknya. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, jangan berkata kotor, jangan berbantah-bantah, jangan bertengkar. Tapi kadang-kadang di sini masih damai-damai saja, di sana kadang-kadang muncul rasa emosi lagi, bertengkar walaupun. Nah, oleh karena itu dari sekarang tata niat. Saya ingatkan kepada jamaah haji ini panjenengan tadi dihitung ya. Siapa yang sudah pernah haji? Sekitar 7 tadi. Siapa yang sudah pernah umroh? Tadi disimpulkan sekitar 50%. Siapa yang tidak pernah tahu Mekah? 50%. Ada juga siapa yang belum pernah naik pesawat? Mungkin ada. Ada enggak? Loh, ada. Siapa yang tidak pernah tidur di hotel? Ada. Loh. Karena dalam praktek itu ada saja, Pak. Ada jamaah haji dulu dari Madura, begitu sudah diberangkatkan di asrama haji, dibawa ke bandara, naik pesawat, turun lagi, lari, tidak ketemu alam. Dia berada di mana? Sembunyi, karena takut naik pesawat. Nah, padahal sudah niatnya menunggu bertahun-tahun, nanti naik pesawat, ketakutan, turun lagi. Tidak usah, mulai sekarang kalau ada pesawat terbang di atas Sidoarjo dilihat, saya akan naik gitu ya. Ya. Ada juga kejadian orang yang tidak pernah tidur hotel. Begitu tidur hotel tidak tahu warna merah, warna putih, warna biru itu airnya. Begitu dengan PC milih merah, akhirnya dia jerit-jerit di kamar mandi karena kepanasan, karena air panas. Apalagi di sana. Nah, ini yang perlu manasik haji itu perlu
diberikan materi-materi tentang bagaimana penguasaan dalam proses pemberangkatan dan penyelenggaraan haji. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tugas pemerintah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 bahwasanya kita itu mengadakan perlindungan, pelayanan, dan bimbingan manasik. Jadi di kita masal ini jamaah haji itu 2 kali, kemudian nanti di tingkat KUA juga ada, maka di dalam manasik itu harapan kami bisa hadir semuanya ya. Jadi hari ini alhamdulillah betapapun tadi ada perubahan jadwal sehingga tidak bisa on time karena panitia lupa kalau hari ini hari Jumat, maka diajukan tapi terlambat menginformasikan. Biasanya kita kalau tidak pelaksanaannya tidak hari Jumat, kita ngundangnya jam 8, sekarang lupa hari Jumat digeser jam 7. Tapi informasi ini menyambung hanya melalui KPIH. Karena memang mayoritas jamaah haji kita itu di KPIH. Maka kami berharap juga bantuan dari KPIH ketika memberikan manasik termasuk di KUA itu materi-materi yang menyangkut dengan sesuatu yang update, yang baru juga disampaikan. Tolong tadi seperti bagaimana kegiatan murur yang sudah masuk di program pemerintah, ya mungkin sebagian masih belum tahu murur apa karena mayoritas ini jamaah haji yang sudah haji 7 orang tadi adalah jamaah haji lama. Yang sudah umroh tidak tahu murur karena tidak ada pelaksanaan itu. Berarti hampir mayoritas ini belum tahu murur itu apa. Jadi nanti di manasik haji yang lebih sempit atau itu bisa ditanyakan atau bisa lihat-lihat di YouTube, itu tidak ada murur itu kayak apa. Jadi nanti jamaah dari Arafah mau menuju Mina di Musdalifah transit apa tidak, nah, itu tidak perlu transit dalam artian turun menunggu giliran seperti jamaah pada umumnya. Karena tadi saya sudah berdiskusi dengan BPH bahwasanya di negara-negara lain sudah tidak memilih hal-hal begitu, termasuk di Mina itu tidak menjadi minat untuk tinggal di tenda. Maka tadi pemerintah juga ada yang update, yang mungkin pernah haji akan satu pilihan yang perubahan. Nah ini perlu disampaikan ke jamaah haji nanti manasik-manasik yang lebih intensif di KUA, yang kecil. Bagaimana sih proses tanazul haji di Mina? Oh, jamaah haji yang mestinya nyampe Mina tidur di tenda-tenda Mina yang biasanya problemnya itu antrian di toilet. Kadang sampai keburu kena orang yang berat, toiletnya itu darurat, ada yang jebol. Nah itu karena dari fiber ya. Padahal sudah dilompat-lompat ini, nggak tahu saking keburunya. Itu makanya dengan wacana bagaimana ada tanazul ke hotel, pulang ke hotel, dan hotel itu sudah nyaman daripada tenda Mina, itu adalah solusi bagaimana itu bisa membuat kemudahan sekaligus mengurangi kepadatan di Mina. Ini inovasi-inovasi pemerintah yang luar biasa, dan tahun ini adalah tahun Kementerian Agama pelayanan haji wadah. Haji wadah di Kementerian Agama. Jadi terakhir kami secara langsung bisa berhubungan dengan jamaah haji dan kita menginginkan pelayanan yang paling memuaskan. Harapan kita bisa mudah-mudahan tercapai. Dan ini ada transisi, alhamdulillah kita hari ini dikawal oleh BPH yang ternyata personel-personel di BPH adalah orang-orang Kementerian Agama juga yang direkrut. Maka saya pikir ini hanya persoalan keputusan politik yang pasti punya niatan lebih baik melayani jamaah. Oleh karena itu siapapun yang melayani, mudah-mudahan perbaikan-perbaikan oleh pemerintah adalah perbaikan yang lebih baik. Dan itu mudah-mudahan sukses haji saat ini dan sukses haji untuk seterusnya yang lebih baik.